Teori Ibnu Sina ini tentang bagaimana menangani pandemi, bagaimana social distancing, bagaimana mencuci tangan, itu semua hasil daripada penelitian Ibnu Sina. Karyanya yang paling besar di barat, diterjemahkan dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris, itu adalah Al-Qanun fit Tibb, kitab undang-undang medicine, Canon of Medicine. Kedua ada Al-Khawarizmi. Ya, beliau ini seorang ahli matematika, penemu ilmu aljabar, trigonometri, aritmetika, semuanya itu. Kemudian Ibnu Nafis. Ibnu Nafis juga ahli terkenal di bidang fisiologi, ya, sirkulasi jantung. Ini beliau. Paru-paru, ya, yang ahli tentang apa? Fisiologi manusia. Kalau sekarang di Fakultas Kedokteran itu ada namanya apa? Spesialis ilmu penyakit dalam, ya, internis. Nah, itu Ibnu Nafis sejak dulu itu sudah mengembangkan itu. Pak Ustadz, ada nggak di dunia Islam, di Melayu lah, di Nusantara ini ilmuwan? Ada. Anda tinggal di sini, di Makassar itu ada tokoh hebat namanya Karaeng Patingaloang. Karaeng ini, beliau ini Perdana Menteri Kerajaan Goa Talo, yang lahir 1600 sampai 1654. Kalau kita lihat, cari saja Atlas Mayor namanya. Itu yang dicetak atau diterbitkan tahun 1662 sampai 1672. Beliau sudah meninggal. Atlas Mayor ini karya John Blow, itu menempatkan atau menggambarkan sosok satu yang ilmuwan dari Itali, ya, Galileo Galilei, dan satu foto di situ adalah orang Makassar, ya. Jadi Karaeng Patingaloang ini orang punya prestasi tingkat dunia. Jadi orang yang cinta kepada ilmu, gila kepada ilmu pengetahuan, bukan gila perempuan, ya, bukan gila tahta dan jabatan, ya, bukan gila uang, tapi gila ilmu. Itulah peradaban Islam sebenarnya. Jadi peradaban Islam itu unggul karena apa? Karena sejak awal wahyu yang turun kepada baginda Rasulullah SAW adalah perintah membaca. Iqra. Tapi bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar perintah membaca. Bacalah. Baca yang bagaimana? Kalau hanya sekedar perintah membaca, peradaban sebelum Islam hadir sudah ada. Tapi bedanya perintah membaca yang ada dalam wahyu pertama yang turunkan kepada Nabi SAW adalah Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Aktivitas membaca, aktivitas ilmu pengetahuan, aktivitas meneliti alam semesta ini harus dalam kerangka dan paradigma tauhid. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, ini yang nggak ada dalam peradaban lain. Jadi perintah membaca tapi dalam kerangka paradigma tauhid. Nah, apa tantangannya sekarang? Bagaimana peradaban Islam di era society masyarakat 5.0 ini adalah tentu akan ada perubahan gaya hidup, perubahan mental, perubahan sikap, terutama dalam menyikapi masalah-masalah keagamaan. Seiring dengan pesatnya teknologi seperti tadi, nanti juga manusia ini, anak-anak muda terutama yang mengalami bonus demografi di negara-negara Muslim, itu juga akan mudah untuk mengakses, ya, hal-hal yang negatif. Mau pacaran jarak jauh, ya, yang begitu-begitu. Mau ikhtilat jarak jauh, nggak bisa. Ini tantangan ini harus kita jadikan peluang. Bagaimana umat Islam, bagaimana para dai, bagaimana para aktivis Islam menjadikan tantangan yang ada nanti ketika itu ada di depan mata kita, ya, Society 5.0 ini, kita manfaatkan peluang itu, tantangan itu menjadi peluang. Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa Muslim di bidang ilmu pengetahuan kita masing-masing, kita harus menjadi mahasiswa yang unggul dalam bidang kita. Ya, kita harus membangun peradaban Islam ini jangan sampai tertinggal oleh peradaban lain. Dah, sayangnya ini yang mengawali kemudian memperkenalkan, yang menjadi trendsetter itu adalah dari bukan kalangan umat Islam. Nah, umat Islam ini kebanyakan jadi apa? Jadi konsumen, ya, bukan jadi produsen. Umat Islam ada negara-negara Muslim yang kaya, tetapi kekayaannya tidak digunakan secara baik untuk mengembangkan sains, teknologi atau ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya, Bapak Ibu saya, teman-teman sekalian, saya tadi agak sedikit nervous ini, Ustaz. Saya biasanya menyaksikan
menyaksikan Ustaz Fahmi ini di di iNews TV di Damai Indonesia itu, dan hari ini alhamdulillah bisa bertemu langsung. Alhamdulillah untuk pertama kalinya, dan insya Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang Ustaz di Universitas Negeri Makassar, bersama dengan teman-teman dan juga para mahasiswa di Universitas Negeri Makassar. Teman-teman sekalian yang berbahagia, sebelum kami mempersilahkan pemateri kita selaku narasumber yang akan membahas seminar kita di pagi hari menjelang siang ini, izinkan kami selaku moderator untuk membacakan CV beliau. Nama Al-Ustaz Fahmi Salim dan CMA, Hafizahullah Ta'ala. Pekerjaan dan aktivitas beliau sebagai wakil ketua Majelis Tabligh PP atau pengurus pusat Muhammadiyah di tahun 2015 sampai 2022. Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat periode 2015-2020. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI, dosen Fakultas Agama Islam di Universitas Prof. Dr. Hamka atau UHAMKA Jakarta, dan juga selaku narasumber Cahaya Hati di iNews TV dan juga Damai Indonesiaku di TV One. Adapun publikasi karya tulis beliau, yang pertama yang berjudul Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal, penerbit Perspektif di tahun 2010, cetakan keempat. Publikasi yang kedua, Tafsir Sesat dengan tema 72 esai kritis wacana Islam di Indonesia, Al-Fahmu Institute 2022. Yang ketiga, Tadabbur Al-Quran di Akhir Zaman, Proyu Media di tahun 2017. Kemudian Mutiara Ilmu Al-Quran, Al-Fahmu Institute 2021. Dan yang terakhir adalah share pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi oleh Al-Fahmu Institute 2021. Adapun riwayat pendidikan beliau, Madrasah Diniyah Awaliyah Sa'adat Al-Darain di Jakarta Barat di tahun 1986 sampai 1991. Sekolah Dasar Negeri Pagi Hari 01 Pekojan di Jakarta Barat 1985 sampai 1991. Kemudian MTS dan SMP di Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan Solo tahun 1991 tahun sampai dengan 1994. Kemudian Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri di Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat tahun 94 sampai tahun 97. Kemudian untuk S1 beliau di studi Universitas Al-Azhar Mesir, Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir, dan menamatkan S1 pada tahun 2001 dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan Ma'ad Martabat Al-Syaraf atau amat baik dengan tanda penghargaan. Adapun untuk S2 beliau di studi S2 di Fakultas Usuluddin, jurusan Tafsir dan Ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar Kairo dengan judul tesis Studi Kritis Analitis Diskursus Filsafat Hermeneutika Al-Quran untuk meraih magister dalam bidang tafsir dan Al-Quran Universitas Al-Azhar dengan predikat Mumtaz Ma'atawiyah bi ta'biha ala nafaqah al-jami'ah wa tabaruliha bain al-jami'ah dengan predikat summa cum laude dan rekomendasi dicetak atas biaya universitas untuk program pertukaran ilmiah pada tanggal 4 Desember di tahun 2007. Kemudian saat ini beliau sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Al-Azhar Kairo di bidang tafsir dan ilmu Al-Quran dengan disertasi berjudul Tafsir Menyimpang di Indonesia pada abad ke-15 Hijriah. Pengalaman dakwah beliau di bidang mancanegara, yang pertama ada di Australia di bulan suci Ramadan tahun 2014, di Qatar Ramadan di tahun 2016, dan juga Austria dan Jerman di bulan November 2018. Adapun untuk kegiatan beliau yang sifatnya internasional untuk mengikuti konferensi internasional yang pertama, Konferensi Majelis Tinggi Urusan Islam Mesir di Luxor bulan Mei tahun 2016.
Yang kedua, konferensi internasional 2 mimbar Aqsa untuk khotib dan dai di Istanbul, Turki pada bulan Juli tahun 2018. Dan yang terakhir adalah konferensi internasional 2 Asosiasi Parlemen Dunia untuk Al-Quds di Istanbul, Turki pada bulan Desember tahun 2018. Teman-teman sekalian, para peserta seminar Islam Nasional yang berbahagia, dan mendengarkan tadi CV beliau yang sangat kualifikasi dan kapasitas dan kapabilitas itu sudah tidak diragukan lagi untuk membahas tema kita di pagi hari ini, Qadis Peradaban Islam di Era Society 5.0. Hadirin sekalian, seperti biasa kita akan memberikan kesempatan kepada Ustaz untuk menyampaikan atau membawakan materinya. Selepas itu kita akan memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz, dan di sesi pertanyaan nanti kita akan berikan beberapa sesi untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Untuk efisiensi waktu, langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Fahmi Salim LCMA. Kepada beliau, falyatafadhal masykuran wa ma'juran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang saat ini diwakili oleh Pak Wakil Dekan Bapak Dr. Bahri, yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan lembaga dakwah fakultas ya, Study Club Al-Furqan. Di sini ada pembinanya, juga semua anggota-anggotanya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Kalau disebutkan nama satu-satu nanti jadi acara wisuda. Ya. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang bahagia ini, hari yang cerah, saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala berada di tengah adik-adikku semuanya, para penuntut ilmu, para mahasiswa jurusan ilmu sosial dan hukum terutama, ini semua saya lihat ini akan jadi calon guru ya. Amin ya rabbal alamin. Karena Universitas Negeri Makassar ini adalah perpanjangan dari sejarah IKIP. Kalau dulu namanya IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya. Nah ini calon-calon guru ini akan dididik ya, akan dilahirkan dari universitas ini, terutama jurusan-jurusan ilmu sosial. Saya dengar tadi ada jurusan PPKN. Nah, ini penting nih PPKN. Ya, siapa di sini yang mahasiswa PPKN? Ada? Jurusan Pancasila. Pancasila ini penting. Ya, itu ngajarin akhlak, ngajarin etika, ngajarin kewarganegaraan. Jangan sampai nanti PPKN itu diisi oleh nilai-nilai liberal, nilai-nilai yang bertentangan dengan ketuhanan. Sebab ada beberapa pihak sekarang ingin menjauhkan Pancasila dari nilai-nilai ketuhanan. Ya, Pancasila mau diperas jadi 3 gitu ya. Apa itu? Trisila. Ya. Apa nanti ujungnya jadi Ekasila ya, nanti Tuna Sila ya. Nggak punya sila nanti ya.
Ada yang ingin membenturkan agama dengan Pancasila. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini tantangan kita peradaban Islam di era Society 5.0. Ya. Di bidang ilmu sosial, ilmu hukum juga penting. Harus banyak sarjana-sarjana muslim yang menguasai ilmu hukum, ilmu sosial, karena yang dapat mengubah sejarah peradaban Islam itu adalah orang-orang sosial sebenarnya. Jadi selama ini adik-adik jangan merasa minder, oh kami ini bukan bidang sains, kami bukan MIPA. Itu keliru. Ya. Dokter, insinyur, kemudian apa lagi? Ahli teknik, itu hanya alat. Ya. Mereka ini alat ya, yang menggunakan teknologi, yang mengembangkan teknologi, yang menemukan dasar-dasar sains. Dan di dunia Islam ini sudah cukup banyak ilmuwan-ilmuwan saintis muslim, terutama di abad kejayaan Islam ya. Tetapi yang membawa, yang menciptakan landasan umat Islam ini berpikir secara saintifik, tetapi tidak meninggalkan norma-norma Al-Quran dan Sunnah, tidak meninggalkan dasar-dasar agama, itu adalah peran daripada guru, peran daripada ulama. Tadi dibacakan CV saya, nulis buku kritik liberal, tafsir sesat, tadabbur Quran, apa hubungannya dengan peradaban Islam lah? Itu apa yang saya lakukan, mohon maaf ya, saya bagian ilmu-ilmu agama ini masuk dalam rumpun ilmu sosial sebenarnya, betul ya. Kalau di barat Islam religious studies itu, religion studies itu masuk dalam rumpun ilmu humaniora ya. Padahal dalam Islam itu religion, agama itu bukan sub daripada humaniora ya. Maka dalam Islam ini usuluddin, pelajaran tentang tauhid, pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang syariah itu tidak bisa dimasukkan ke dalam sub ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Tapi barat, kenapa peradaban barat memasukkan atau menjadikan kajian-kajian tentang agama, tentang teks kitab suci itu masuk ke dalam rumpun ilmu sosial dan humaniora? Karena sifat teks keagamaan yang ada di barat, agama yang berkembang di barat, Yudeo-Kristian itu memang sangat kental campur tangan dan intervensi manusianya. Maka dia perlu ditafsirkan, perlu dikritik dengan kritik teks, kritik budaya, kritik sosial, kritik sejarah ya. Beda dengan wahyu Al-Quranul Karim, syariat yang sakral dalam Islam, yang bersifat qat'iyat. Itu tidak bisa kita mengatakan bahwa syariat Islam itu adalah lahir karena pemikiran manusia ya. Kenapa Islam melarang riba? Kenapa Islam melarang perzinahan? Kenapa Islam melarang minuman keras? Kenapa Islam melarang perjudian? Padahal itu semua menguntungkan bagi manusia, betul? Menguntungkan secara apa? Materi. Tapi itu merusak karakter, merusak moral ya, dan menghancurkan peradaban manusia. Maka nggak ketemu antara pemikiran Islam ini dengan pemikiran Barat yang menganggap agama itu subordinat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat manusia. Adik-adikku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbicara tentang mau kemana peradaban Islam di era Society 5.0 ini, ya, ini sayangnya kita ini setelah 300 tahun ini dikendalikan dan disetir oleh peradaban Barat. Jadi Barat ini jadi trendsetter
ya, yang mengatur, yang mengendalikan tren-tren di dunia ini. Harus kita akui, setelah decline-nya atau menurunnya degradasi peradaban Islam mulai dari abad ke-18, 19 dan 20, ini yang muncul sebagai peradaban yang dominan, yang mengatur dan men-setting agenda-agenda dunia, terutama iptek, sains, sosial, ekonomi, dan politik. Ini adalah peradaban Barat. Ya. Jadi ketika peradaban Islam ini turun, yang naik Barat. Barat ini yang mewariskan, ya, sains atau penemuan atau ilmu sosial yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam sebelumnya, yang menguasai dunia kurang lebih 1 milenium, 1000 tahun. 1000 tahun itu pendek atau panjang itu? Ya, kita saja usia manusia ini nggak mungkin sampai 100 tahun lah ya. Kata Nabi, umur usia umatku itu antara 60-70 tahun, itu udah paling bagus. Ya, kalau ada yang 90 tahun itu bonus namanya. Dan itu hanya 0,00 sekian persen dari jumlah populasi manusia, terutama umat Islam. Ya. Kalau kita lihat di masa lalu, peradaban Islam ini itu menjadi trendsetter. Ya. Trendsetter peradaban dunia itu adalah umat Islam. Contoh, kita bisa melihat di sini ada tokoh namanya Ibnu Sina. Ya, ini beliau ahli pakar di bidang kedokteran selain filsafat. Juga yang menemukan konsep teori bagaimana kita menaklukkan atau ilmu tentang tentang wabah. Ya, kemarin pandemi, itu teori Ibnu Sina ini tentang bagaimana menangani pandemi, bagaimana social distancing, bagaimana mencuci tangan, ya. Itu semua hasil daripada penelitian Ibnu Sina. Karyanya yang paling besar di barat, diterjemahkan dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris, itu adalah Al-Qanun fit Tibb. Ini kitab undang-undang medicine, Canon of Medicine. Ya. Kedua ada Al-Khawarizmi. Ya, beliau ini seorang ahli matematika, penemu ilmu aljabar, trigonometri, aritmetika, semuanya itu. Ini trendsetter dunia ini. Ya. Kemudian Ibnu Nafis. Ibnu Nafis juga ahli terkenal di bidang fisiologi, ya, sirkulasi jantung. Ini beliau paru-paru, ya, yang ahli tentang fisiologi manusia. Kalau sekarang di Fakultas Kedokteran itu ada namanya spesialis ilmu penyakit dalam, ya, internis. Nah, itu Ibnu Nafis sejak dulu itu sudah mengembangkan itu. Kalau di bidang sosiologi ada Ibnu Khaldun. Kemudian Al-Zahrawi, ilmu bedah kedokteran. Ya, dia menciptakan kateter, kemudian pisau-pisau bedah, jahit. Itu ilmu jahit. Ya, bukan jahit baju ya. Jahit tubuh manusia ini setelah dibelek, dibedah, kemudian dikasih dibius. Itu kerjaannya siapa? Az-Zahrawi. Itu hidup tahun 936 sampai 1013 Masehi. Tapi nggak usah jauh-jauh. Pak Ustadz, ada nggak di dunia Islam, di Melayu lah, di Nusantara ini ilmuwan? Ada. Anda yang tinggal di sini, di Makassar itu ada tokoh hebat namanya Karaeng Patingaloang. Betul nggak saya mengucapkan itu? Siapa nama lengkapnya itu ya? Karaeng ini, beliau ini Perdana Menteri Kerajaan Goa Talo yang lahir 1600 sampai 1654. Saya sudah datang ke museumnya yang di Benteng Sombaopo itu. Saya lihat luar biasa itu peninggalan-peninggalannya, karya-karyanya. Girah beliau ini bukan hanya sebagai ahli tata negara, seorang negarawan besar di abad itu, tapi juga sangat cinta kepada sains, ilmu pengetahuan. Semua produk-produk sains yang berkembang di Eropa dia datangkan, dia pelajari.
Dia panggil guru-guru yang bisa mengajarkan, orang Eropa, orang Inggris, orang Portugis, orang Belanda. Ya, dia pandai bahasa Portugis, pandai bahasa Belanda, pandai bahasa Inggris. Itu ya kakeknya kalian semua itu ya, raja di sini, Raja Talo yang kemudian jadi Mangkubumi kerajaan Gua Talo. Ya, ini orang hebat. Sampai fotonya, lukisannya Karengpat Tinggalawang ini itu diabadikan di atlas dunia. Ya, kalau kita lihat, cari saja Atlas Mayor namanya. Itu yang dicetak atau diterbitkan tahun 1662 sampai 1672. Beliau sudah meninggal. Atlas Mayor ini karya John Blow, itu menempatkan atau menggambarkan sosok satu yang ilmuwan dari Itali, ya, Galileo Galilei, tentang heliosentris dan sebagainya itu. Dan satu foto di situ adalah orang Makassar. Ya, jadi Karengpat Tinggalawang ini orang punya prestasi tingkat dunia. Jadi orang yang cinta kepada ilmu, gila kepada ilmu pengetahuan, bukan gila perempuan. Ya, bukan gila tahta dan jabatan. Ya, bukan gila uang, tapi gila ilmu. Itulah peradaban Islam sebenarnya. Jadi peradaban Islam itu unggul karena apa? Karena sejak awal wahyu yang turun kepada baginda Rasulullah SAW adalah perintah membaca. Iqra, tapi bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar perintah membaca, bacalah. Baca yang bagaimana? Kalau hanya sekedar perintah membaca, peradaban sebelum Islam hadir sudah ada. Yang namanya sejarah, Anda kan belajar sejarah nih, orang sosial ya. Apa sih yang disebut masyarakat sejarah yang membedakan dengan prasejarah? Apa? Bacaan dan tulisan. Sebelum Islam sudah ada bacaan dan tulisan, sudah ada. Ada peradaban Romawi, ada peradaban Yunani, ada peradaban India kuno, ada peradaban Mesir kuno. Tulisannya macam-macam, bangsa Sumeria, bangsa Mesopotamia, ya, Cina lagi. Oh, hebat-hebat itu peradaban. Mereka bisa baca, bisa. Menulis, bisa. Itulah yang melahirkan sejarah manusia ini. Tapi bedanya perintah membaca yang ada dalam perintah Allah, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW adalah Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Aktivitas membaca, aktivitas ilmu pengetahuan, aktivitas meneliti alam semesta ini harus dalam kerangka dan paradigma tauhid. Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, ini yang nggak ada dalam peradaban lain. Ya, peradaban Romawi, Yunani nggak kenal Tuhan. Kalaupun kenal Tuhan, ngaco kenalnya. Ya, India, Mesir, apa macam-macam. Mereka kenal Tuhan nggak? Mereka meyakini adanya Tuhan, tapi konsep tentang Tuhan, tiap-tiap peradaban itu tidak lurus, tidak seperti yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana kita mesti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang indah, bagaimana tata cara manusia beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang bedakan peradaban Islam itu. Ya, jadi perintah membaca tapi dalam kerangka paradigma tauhid. Maka kalau adik-adik semua mempelajari pemikiran Islam, itu ada yang disebut dengan islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer atau islamisasi sains. Ya, itu harus dipelajari. Ya, bagaimana islamisasi sains dalam bidang ilmu sosial dan humaniora, filsafat, ekonomi, politik, ya, dan lain-lain sebagainya. Ini harus kita jadikan pegangan dan dasar bagi kita untuk membangun peradaban Islam. Nah, dari mana peradaban Islam itu lahir? Ini digambarkan oleh Allah dalam surah Ibrahim. Ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama.
tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Jadi ada beberapa unsur yang membentuk peradaban dalam ayat ini. Surat Ibrahim ayat berapa itu ya? 25, 26, 27 barang. Coba dicek lagi itu. Ya. Tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad bagaimana Allah membuat permisalan, perumpamaan. Kalimatan thayyibah, satu kalimat yang mengubah dunia ini. Itu disebut dengan kalimah thayyibah. Apa itu kalimah thayyibah? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Inilah seruan, slogan dakwah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Ini kalimat sakti mandraguna. Ya, kalau ada mantra yang paling sakti, itu tidak ada yang sakti kecuali la ilaha illallah. Ya, ini sakral. Ya, ini yang mengubah persepsi umat manusia bahwa dia harus mengetahui dan meyakini bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Ya, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rizki selain Allah, tidak ada yang mengatur kehidupan ini selain Allah. Dan itu semua kita bisa pelajari dalam ilmu tauhid. Ada tauhidul asma wa sifat, ada tauhid rububiyah, ada tauhidul uluhiyah. Nah, ini harus kita kuasai. Jadi adik-adik walaupun belajar ilmu sosial, ilmu hukum, ya dengan prodinya yang macam-macam tadi disebutkan, saya nggak hafal juga tadi ya. Itu harus punya paradigma tauhidnya. Bagaimana mengatur masyarakat dengan nilai-nilai tauhid? Bagaimana mengatur hukum ya yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan pendekatan tauhid? Bagaimana mengatur pendidikan kewarganegaraan? Pancasila dalam hal ini sebagai dasar negara NKRI itu juga dengan paradigma tauhid. Sehingga tidak boleh ada orang yang mempertentangkan antara agama dengan Pancasila. Tidak boleh ada yang mempertentangkan antara nilai-nilai ketuhanan dengan kemanusiaan. Karena antara ketuhanan yang Maha Esa dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, itulah paradigma Islam. Ya. Itu yang melahirkan peradaban. Ada keseimbangan antara nilai uluhiyah, ketuhanan, dan insaniyah, kemanusiaan. Kalimah thayyibah itu uluhiyah. Tapi dia harus melahirkan apa? Manfaat untuk manusia. Ya, maslahat untuk seluruh manusia. Itulah yang disebut dengan kasyajaratin thayyibah. Asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha. Yaitu apa? Peradaban Islam itu harus punya akar yang kuat, dahan ranting yang menjulang ke langit, dan buah yang bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh seluruh umat manusia. Nah, ini peradaban Islam. Nah, sayangnya sekarang umat Islam ini ya, kita ikut di trendsetternya itu ikut barat ya. Kalau kita lihat kenapa ada istilah era society 5.0 ya, itu disebutkan itu adalah sistem kemasyarakatan dalam sejarah manusia yang secara kronologis mulai dari apa? Mulai dari masyarakat berburu. Nah, itu society 1.0. Ada masyarakat bertani. Nah, ini mulai dari berburu di zaman dulu ya. Zaman dulu itu masih primitif. Ya, manusia ini kerjanya berburu. Berburu binatang, hewan, sebagainya untuk dikonsumsi. Ya. Nah, kemudian masyarakat bertani mulai kenal bercocok tanam ya, menyesuaikan diri dengan alam, bagaimana dia mengairi, bagaimana dia menyiangi, bagaimana dia beri pupuk. Itu masyarakat dunia itu katanya begitu. Dulu mulai dari berburu, kemudian masyarakat yang kedua adalah secara evolutif, kemudian bertani, karena tidak cukup hanya berburu mengandalkan binatang, hewan ternak untuk dikonsumsi, tapi juga perlu apa?
tanaman, ya. Perlu ada di situ kebutuhan manusia untuk mengkonsumsi sayur mayur, buah-buahan dan sebagainya. Ada lagi masyarakat yang ketiga dalam kronologi sejarah barat itulah masyarakat industri. Nah itu jadi mulai dari berburu, bertani, lalu masuk revolusi industri itu baru belakangan. Jadi katanya yang pertanian kemudian buruh itu lama sekali. Baru ada revolusi industri itu abad berapa? Ya, yang ilmu sosial. Revolusi industri tahun berapa? Hah? Sejak kapan ada revolusi industri? Hah? Ini mana ini ilmu sejarah ini? Ya, yang pelajari ilmu sejarah dunia. Ya, dulu kita pelajari itu ya, walaupun singkat-singkat di SMA itu dulu. Ya, revolusi industri. Mulai ditemukan ada mesin. Pertama dari mesin uap. Ya, berlayar. Jadi kolonialisme, imperialisme itu kan mulai dari mana? Karena ditemukannya mesin uap. Untuk berlayar, dulu pakai tenaga manusia. Ya, orang Nusantara, orang Makassar naik pinisi, pergi ke mana? Ke Afrika, pergi ke Arab, pergi ke Australia. Itu pakai apa? Pinisinya digerakkan oleh apa? Tenaga manusia. Belum ada mesin uap, belum ada ditemukan batu bara, ilmunya belum nyampe. Ya, baru setelah ada eksplorasi setelah itu ditemukanlah batu bara, dibuatlah mesin uap, baru ini bisa menggerakkan kapal laut berlayar, jadi mempercepat perlayaran manusia di dunia ini, jalur perdagangan bisa dipercepat. Maka mulailah di situ yang dulu kolonialisme masuk ke Indonesia itu masih pakai pelayaran manual, ya, belum belum ada peta, belum ada kompas, ya. Nah, baru setelah itu ditemukan bisa mengetahui arah. Oh, di mana nih? Rempah-rempah sumbernya dari mana? Ya, dulu rempah-rempah ini adalah komoditas yang paling dicari oleh masyarakat Eropa. Apa? Untuk keperluan apa? Satu, untuk keperluan yang paling penting adalah pengawetan makanan. Jadi makanan diawetkan, daging diawetkan itu dengan rempah-rempah, karena dulu belum ada kulkas, belum ada pendingin, ya, untuk mengawetkan makanan. Ya, sistemnya itu masih sangat tradisional, jadi pakai rempah-rempah. Nah, yang kedua, untuk meracik obat herbal untuk mengatasi berbagai macam penyakit-penyakit, wabah-wabah di Eropa itu sering. Kenapa? Karena Eropa dulu kotor, Eropa itu bau, ya. Eropa itu tidak ada peradabannya kalah dengan peradaban Islam. Dokter-dokter itu adanya di dunia Islam. Ahli-ahli astronomi ada di dunia Islam. Ya, ahli filsafat ada di dunia Islam. Mereka ini ketika umat Islam 1000 tahun ya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di barat, terutama Eropa, itu mengalami masa kegelapan, the dark age. Nah, jadi industri ini yang kemudian memudahkan manusia. Lalu setelah berjalan selama 2 abad masyarakat industri, mulailah apa yang disebut dengan society 4.0, yaitu masyarakat informasi. Mulai ditemukan abad 20 kemarin, tahun 70-an itu mulai ada disket, komputernya masih pakai apa itu dulu? Ya, susah kita mencari komputer itu, pakai belajar dulu DOS apalah macam-macam. Ya, kemudian berkembang lagi ada CD, kemudian berkembang ada USB, ya, kemudian laptopnya makin canggih. Kalau dulu bentuknya kotak, ya, jadul, jelek, ya. Kalau dulu mungkin modern, tapi setelah itu kemudian berkembang lagi, monitornya dulu masih cekung, ya, monitor TV ataukah komputer itu masih cekung dan dia panjang begitu, ada apa namanya, kalau istilahnya itu hadis punuk onta, ya, punuk onta belakang layar itu masih ada itu. Nah, lalu kemudian jadi layar datar sampai sekarang flat, ya, TV flat, kemudian layar monitor flat dan sebagainya, ada laptop lagi, ya. Terus ini yang disebut dengan masyarakat informasi. Nah, kita sekarang
Sejak abad 21, 2019 di Jepang dikembangkan apa yang disebut dengan Society 5.0 ya, untuk menyederhanakan bagaimana supaya manusia ini hidupnya nyaman, hidupnya terbantu oleh teknologi tapi tidak tergerus oleh perkembangan teknologi. Nah, di sini yang berperan apa? Artificial Intelligence. Ya, kemudian IoT, Internet of Things. Ini sedang penelitian, pengkajian ini sedang marak dikaji, ya, sedang sumber daya itu diarahkan untuk terutama di Jepang, di negara-negara maju itu diarahkan untuk bagaimana menjadikan kehidupan masyarakat dunia ini menjadi smart society. Ya, jadi nanti kalau mau balik ke rumah, mau nyalain lampu, ndak usah kita repot-repot pencet tombol, ndak usah, tinggal ngomong. Nyalain lampu, nyala sendiri. Gitu. Ya. Kompor listrik, kompor nggak perlu pakai gas lagi. Kalau dulu masih pakai kayu bakar, ya, kemudian ganti pakai minyak tanah, ganti lagi hilang minyak tanah pakai gas. Ini gas nanti mau hilang lagi barangkali. Ganti listrik. Ya, mobil yang tadinya pakai bahan bakar dari minyak, ya, minyak bumi, ya, itu mulai terganti bahan bakar fosil, diganti jadi biofuel, kemudian ganti lagi sekarang untuk penghematan dan untuk macam-macam supaya kita ini tidak polusi udara. Nah, diganti jadi listrik, mobil listrik. Nah, ini makin canggih. Nanti mengantar barang, ngirim barang, pesan barang beli secara online, nanti diantarnya pakai drone. Wah, drone delivery. Kemudian orang kalau ingin check up, ya, kesehatan, ada medical care, tinggal panggil telemedicine. Ada perawat, ada pemantauannya, kita tinggal berobat mandiri dari rumah. Begitu seterusnya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tantangannya sekarang? Bagaimana peradaban Islam di era society masyarakat 5.0 ini adalah tentu akan ada perubahan-perubahan, ya. Perubahan gaya hidup, perubahan mental, ya, perubahan sikap, terutama dalam menyikapi masalah-masalah keagamaan. Ya, seiring dengan pesatnya teknologi seperti tadi, ya, artificial intelligence dan Internet of Things, robotik dan seterusnya, nanti juga manusia ini, anak-anak muda terutama yang mengalami bonus demografi di negara-negara muslim, itu juga akan mudah untuk mengakses, ya, hal-hal yang negatif. Ya, jadi mau pacaran jarak jauh bisa. Ya, yang begitu-begitu. Mau ikhtilat jarak jauh, nggak bisa. Ya, mau apa lagi? Mau bergandengan tangan jarak jauh bisa. Nanti itu ada yang begitu-begitu itu. Ya, tinggal panggil. Nanti hidup satu ruangan metaverse itu ya. Ya, metaverse itu. Jadi kita masuk ruangan seolah-olah kita hidup sendiri berduaan. Nggak perlu kita check in hotel. Ya, check in hotel berdua nggak boleh kan? Nah, sekarang nggak perlu check in hotel. Masing-masing dari tempatnya itu nanti ada macam-macam lah. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi moralitas generasi muda. Dengan perkembangan teknologi itu pasti akan mengalami mereduksi, ya, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai akhlak terutama, ya. Nah, ini tantangan ini harus kita jadikan peluang. Bagaimana umat Islam, bagaimana para dai, bagaimana para aktivis Islam menjadikan tantangan yang ada nanti ketika itu ada di depan mata kita, ya, Society 5.0 ini, kita manfaatkan peluang itu, tantangan itu menjadi peluang. Yang paling gampang, ya, kita sekarang sudah dimudahkan, ya. Dulu orang mau mencari ayat bingung. Ayat Quran harus buka mushaf dulu. Ini letaknya di mana? Karena ndak hafal Quran. Ya, orang kalau ndak hafal Quran mau cari ayat bagaimana?
Dulu pakai namanya Fathur Rahman. Kitab namanya cara untuk mencari letak ayat ini, ada kalimat ini, ada kata ini, oh ada di surat ini ayat sekian. Tapi sejak ada era digital, ya, ada Quran digital, ada wiki Quran, ada wiki hadis, bukan hanya Wikipedia. Ya, ada aplikasi-aplikasi tafsir hadis. Orang sekarang mencari sumber hadis, ada aplikasinya, mudah. Tinggal nanti keluar semua perawinya siapa, yang ada di kitab sahih apa, di kitab musnad apa, di kitab sunan apa, ya, kemudian nama perawinya siapa saja, berapa jalur periwayatan hadis ini, kemudian apa hukum status hadisnya ini. Bagaimana kalau kita ingin tahu makna hadisnya, ya, ada kitab-kitab syarah hadisnya, langsung kita pencet, keluar semua. Ini kan membantu. Kalau dulu nggak terbayangkan. Ya, dulu ulama kalau mau baca buku, ya harus ke perpustakaan. Ya, kalau dia beli buku-buku itu, rumahnya nggak akan nampung semuanya. Ya, sekarang dalam satu gadget, dalam satu tablet, ya, buku-buku yang banyak itu jumlahnya ratusan ribu jilid, itu bisa tertampung hanya dalam satu genggaman. Cuma kita mau menggunakannya atau tidak, gitu ya. Untuk hal-hal yang positif. Nanti barangkali tidak hanya mencari hadis melalui gadget, sudah langsung melalui artificial intelligence, melalui Internet of Things, melalui robotik. Nanti kita tinggal minta robot suruh cari, dia ngomong nanti, saya pengen coba buka surat Al-Ikhlas, terjemah Inggris, Perancis, apalah, Rusia, macam-macam. Ntar dia yang bacain. Coba lihat, buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tobari, dibaca, dia yang baca, bukan kita. Itu mungkin terjadi, mungkin. Ya. Maka kita sebagai pelajar, ya, sebagai mahasiswa Muslim, di bidang ilmu pengetahuan kita masing-masing, kita harus menjadi mahasiswa yang unggul dalam bidang kita. Ya, kita harus membangun peradaban Islam ini, jangan sampai tertinggal oleh peradaban lain. Sayangnya ini yang mengawali, kemudian memperkenalkan, yang menjadi trendsetter itu adalah dari bukan kalangan umat Islam. Nah, umat Islam ini kebanyakan jadi apa? Jadi konsumen. Ya, bukan jadi produsen. Umat Islam, ada negara-negara Muslim yang kaya, tetapi kekayaannya tidak digunakan secara baik untuk mengembangkan sains, teknologi, atau ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ya, kekayaan, coba kalau Anda pergi ke Timur Tengah, ke Dubai, Abu Dhabi, ya, Qatar, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, wah itu sudah seperti negara Eropa, ya. Padahal dulu tahun 60-an 70-an itu gedung aja nggak ada, ya. Tahun 60 di wilayah Teluk itu yang ada cuma tenda-tenda, ya, tenda orang Badui itu, ya. Paling ada kapal-kapal layar biasa, kapal untuk nangkap ikan. Sekarang luar biasa dahsyat, ya, perkembangannya. Kenapa? Karena mereka negara penghasil minyak terbesar di dunia, disebut dengan negara petro sejak tahun 70-an. Nah, itu baru berkembang masif. Nah, itu tidak digunakan untuk investasi, ya, untuk investasi di dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang teknologi. Makanya kita selalu tertinggal, ya. Nah, kalau kita terakhir berbicara tentang bagaimana kita harus memanfaatkan peluang ini bagi mahasiswa-mahasiswa ilmu sosial, ini peluang yang sangat bagus untuk kita manfaatkan. Terutama perkembangan internet, ya, sosial media, platform-platform ini sangat penting, sehingga sekarang itu orang mencari konseling, ya, bimbingan, penyuluhan itu semua dengan apa? Semua secara online. Ya. Kalau batuk, pusing, apalagi ada keluhan sakit, tinggal buka aplikasi Alodoc misalnya, ya, misalnya. Ini bukan promosi.
Ya, nanti ini kalau promosi saya harus dibayar. Ya, ada fee-nya itu. Ya, promosi apa? Aplikasi-aplikasi. Ada parenting misalnya. Konsultasi orang tua bagaimana mendidik anak-anak, itu ada aplikasi-aplikasinya seperti di Indonesia. Ada Ibunda ya. Ada aplikasi yang menarik ini. Halodoc tadi bidang medicine ya, kedokteran. Keluhan kalau kita sakit, ada Pijar psikologi, ada Kli, ada Alpas, ada Relief, ada Calm, ada Ibunda dan seterusnya. Jadi ini nanti sangat penting ya. Nanti bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk menyampaikan dakwah Islam, membentuk Islamic Studies Group, membentuk Islamic Guidance, bagaimana haji umroh, ya, pendampingan kepada mu'alaf, pendampingan terhadap keluarga, trauma healing, ya, kemudian hubungan antara keluarga, hubungan antar laki-laki dan perempuan ini semua, terutama dalam pernikahan, ini semua pasti akan memerlukan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Nah, terakhir, adik-adik semua, bagaimana Islam merespon ya peradaban seperti ini? Ya, bagaimana kita seharusnya? Jadi dunia Islam ini sekarang 50 tahun ke depan tentu wajahnya pasti akan berubah. Tidak ada yang bisa menolak sunnatullah dalam perubahan. Makanya generasi kolonial yang sedang berkuasa sekarang, ya, itu generasi kolonial itu yang lahir tahun 40-an, 50-an, 60-an itu kolonial. Ya, generasi kolonial ini dia harus menciptakan landasan untuk masyarakat baru yang akan ya menyapa seluruh dunia, terutama di dunia Islam, negeri-negeri Islam, harus menyiapkan landasan adanya perubahan-perubahan besar di tengah masyarakat, transformasi sosial. Ya, Anda ini kelahiran berapa ini? Rata-rata 2000-an. Ya? Ya, kalau saya ini milenial, tapi milenial yang tua. Tahun 80, ya. Di bawah saya ada generasi apa itu? Ada Z, ada X, ada Y, ada sekarang Alpha. Ya, Alpha itu yang paling baru. Ya. Sama seperti Corona, ada yang paling barunya pun ada. Omikron 1, 2, 3, 4 terus saja dunia. Ya, diproduksi ya. Nah, ini jadi kita harus bersiap-siap untuk menghadapi tantangan. Bukan lagi tantangan ketika zaman dulu Orde Baru menyiapkan landasan pembangunan industrialisasi. Bukan. Industrialisasi sudah selesai. Ya, semua pasti jalankan industri. Ya, memproduksi segala sesuatu, makanan, kemasan, minuman, transportasi itu pasti semua membutuhkan industri. Tapi tidak cukup itu, karena kebutuhan dasar manusia bukan hanya transportasi, makan, rumah, bukan hanya itu yang dibutuhkan oleh manusia sekarang. Hiburan, traveling, pendidikan, healing. Healing tuh. Ya. Mau kemana Pak Ustadz? Mau ke Makassar, mau healing ya? Makassar nggak? Masa healing Makassar? Sampai istri saya curiga. Setahun ini saya sudah 5 kali ke Makassar. Ke Makassar terus, ngapain kamu di sana? Ya, itu istri Ustadz, gimana kalau bukan Ustadz? Itu bisa dimarahi 1 minggu. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu bukan hanya makan minum itu nanti, bukan hanya transportasi, tapi hiburan. Nah, makanya dunia hiburan sekarang luar biasa marak. Ya, sampai di Arab Saudi pun ada hiburan macam-macam sekarang. Ya, yang ramai sempat kemarin itu. Padahal tidak ada urusannya dengan kita, tapi dirame-ramekan saja. Katanya Maulid dilarang tapi Halloween boleh katanya. Siapa yang melarang Maulid di sana? Maulid boleh, tapi tidak boleh di Masjidil Haram. Masjid Nabawi. Ya karena otoritas masjid kan punya negara. Mazhab negara, mazhab yang tidak membolehkan peringatan Maulid Nabi, ya kita hormati. Tapi kalau orang komunitas tertentu misalnya di Saudi itu ada habaib ya, keturunan Rasul itu, mereka buat mengadakan maulid di acara komunitasnya masing-masing, di rumahnya atau di musolanya, di aulanya. Itu ada. Nggak ada yang melarang, nggak ada yang membubarkan. Ya seperti pengajian di sini dibubarkan, nggak ada kan.
Di Saudi tidak ada pembubaran pengajian begitu, tidak ada. Ya, hijrah fest dibubarin, nggak ada di Saudi. Ya, yang ada semua disilahkan untuk hiburan apa saja ada boleh, tapi selama tidak vulgar dan tidak melanggar norma-norma yang ada di negara tersebut. Nah, jadi itu ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memanfaatkan peluang ini. Bagaimana Anda akan menjadi ahli-ahli sosial, menjadi guru-guru, menjadi pendidik-pendidik, harus siap menghadapi tantangan baru ini. Beradaptasi dengan transformasi sosial yang baru, dengan menggunakan teknologi, dengan artificial intelligence, dengan Internet of Things. Anda harus pelajari itu. Jadi jangan hanya berkutat dengan ilmunya saja. Nanti menghadapi 50 tahun kemudian, 30 tahun, nggak usah 50, 30 tahun kemudian, ya, anak-anak yang baru lahir nanti itu sudah mainannya lain dengan kita, ya, beda, ya. Mereka membutuhkan lebih daripada, kita harus siap untuk bagaimana mendidik anak-anak yang baru lahir itu dengan pendekatan yang modern, yang kekinian, tetapi tidak tercerabut dari nilai-nilai agama. Inilah tantangannya, ya. Satu, kekuatan peradaban Islam di era Society 5.0 itu adalah tetap menjadikan Quran dan Sunnah itu sebagai landasan etika dan hukum dalam kehidupan setiap muslim. Dunia boleh berubah, hiburan boleh berubah, cara manusia berkomunikasi boleh berubah, transportasi boleh semakin melesat, ya, tapi landasan etika kita dan hukum kita dalam kehidupan muslim ini adalah tetap rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, yang namanya manusia itu pasti akan lahir, menikah, kemudian mati. Nah, ngurus manusia ini gak gampang. Ada masalah pernikahan, rujuk kepada hukum-hukum yang ada dalam Quran dan hadis. Bagaimana mengurusi harta pusaka warisan orang yang meninggal, merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Bagaimana tata cara ibadah, tata cara sholat, zakat, haji, ya. Jangan nanti dibuat sholat era 5.0. Jadi nggak perlu ke masjid. Wah, Jumatan cukup di rumah, ya. Sholat Jumat jamaah online. Itu kan ngaco. Nanti kalau internetnya mati gimana, bos? Nggak kedengaran, zoomnya masalah, tidak terdengar. Nanti yang di rumah online tidur. Anda saja belajar online di rumah juga tidur, ya, santai-santai, pakai kaos, celana pendek, ya kan? Tidak dinyalakan itu videonya, toh? Ya, sama dosennya juga begitu, pengalaman. Ya, jadi ini masalah online ini juga masalah, ya. Belajar sekarang memang maunya semua serba online, Ustaz, ya. Ya, tapi juga masalah itu, ya. Tidak ada etiket. Kalau di kelas kan kelihatan mana yang rapi, mana yang tidak, ya. Mana yang sopan, mana yang tidak, mana yang serius belajar, mana yang tidak. Kalau internet semua ditutup kameranya. Ya. Kalau dipanggil saja absen, pertama nyaut. "Siap, Pak, hadir." Wah. "Hadirah, Pak." Wah, itu ya. Kalau disuruh mendengarkan, nggak didengarkan apa yang disampaikan presentasi temannya, nggak paham. Ya, dosen mana tahu mana yang paham, mana yang tidak paham. Jadi nggak boleh nanti sholat perkara yang usul nanti diganti dengan cara yang lain, tata cara sholat baru, era 5.0 katanya. Wah, sudah digantikan sama robot saja sholatnya. Jadi robot yang suruh ganti kita sholat ke masjid itu. Wah, haji era 5.0. Nggak usah ke Mekah, kejauhan. Buang-buang devisa negara katanya. Ya, itu hanya memakmurkan Arab katanya. Ya, nanti kalau pulang haji jadi kadrun. Ya. Nah, itu nggak bisa kita begitu. Haji tetap haji karena itu perintah. Itu contoh Nabi Ibrahim, itu contoh manasik hajinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Soal nanti bagaimana belajar umroh, belajar haji, manasiknya bisa kita minta peragakan, robot peragakan, catat manasik haji. Nah, dibuatlah itu nanti metaverse. Kita latihan manasik haji pakai metaverse kan? Di depan kita langsung Ka'bah. Kita mutar di situ. Robot suruh mutar kau. Putar dia. Kita tinggal nonton. Nah, nanti tinggal prakteknya kita datang ke sana. Ya, kita baca doanya.
baca talbiyahnya, pakai pakaian ihramnya. Ya, jangan sampai nanti alasan perkembangan teknologi lalu kemudian kita tidak perlu lagi ibadah-ibadah itu. Nah, ini ngaco. Ya. Jadi dalam aspek hukum, aspek nilai etika tetap tidak akan ada yang berubah. Pergaulan laki-laki perempuan harus ada batasnya. Mana yang mahram, mana yang tidak mahram, ya. Kemudian mana batasan aurat dan mana yang bukan batasan, terutama di dalam rumah tangga, di dalam ruang pergaulan, ya. Itu semua tetap kita merujuk kepada ajaran-ajaran agama kita. Nah, konsep yang kedua masyarakat ideal itu adalah menjadikan rujukan kita itu adalah masyarakat Madinah yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW. Semaju apapun suatu masyarakat Muslim, tetap rujukan moral kita adalah salafus soleh. Dalam apa? Akhlak, etika, beribadah, bermuamalah. Ini rujukan yang nggak bisa di otak-atik, ya. Jadi jangan alasan udah maju begini-begini, nanti kemudian hukum-hukum yang sifatnya sudah pasti tidak berubah, sudah ada contohnya dari Rasulullah dan salafus saleh, lalu kemudian kita tinggalkan begitu saja dengan alasan mengikuti perkembangan, kemajuan dan teknologi. Nah, ini yang menarik yang ketiga, tantangan masyarakat Muslim di era 5.0 ini adalah mensinergikan iptek, ya, dengan sosial ekonomi, sosek, dan kebutuhan atau penguasaan umat Islam terhadap sistem persenjataan. Ini yang dilambangkan dalam Quran itu ada 3 surat yang sangat penting untuk adik-adik pelajari. Ya, ini ahli-ahli sosial harus mengkaji 3 surat ini untuk bisa menjadi landasan transformasi masyarakat Muslim di era baru ini. Apa? Surat Al-Qalam yang pertama, yang kedua surat Asy-Syura, yang ketiga surah Al-Hadid. Surat Al-Qalam itu pentingnya pena untuk menulis. Ya, untuk mengikat ilmu pengetahuan itu harus ditulis, harus dicatat. Meskipun kita tidak lagi menggunakan tinta kayak zaman dulu, ya penanya itu dari kayu gitu ya, kemudian dicelup tinta baru kita tulis, ya. Kertasnya itu dari kayu lontara, ya, seperti kitab-kitab zaman kuno itu klasik, baru ditulis di situ, baru ditiup-tiup, baru kering gitu ya, baru bisa dibaca gitu. Enggak, sekarang sudah pakai percetakan. Sekarang juga yang sudah dicetak itu lalu kemudian jadi apa? PDF, jadi e-book, ya, tinggal kita baca di gadget dan tablet kita. Tapi yang namanya aktivitas menulis itu penting, karena tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajari kecuali dengan tulisan yang ada di buku-buku itu. Nah, jadi Anda harus senang menulis, ya, menulis ilmu pengetahuan, menulis karya-karya. Ya, ada ucapan Imam Al-Ghazali itu menarik. Kalau kamu bukan anak seorang bangsawan, bukan anak raja, maka menulislah. Kalau anak raja, anak bangsawan, enak dia, karirnya cepat, melesat. Ya, kenapa? Ya dia punya bapak raja, presiden. Ya, mau jadi wali kota bisa, mau jadi gubernur bisa, tinggal nerusin bapaknya, kan begitu. Ya, sampai menantunya juga jadi wali kota boleh, ya kan? Ya bisa. Kalau bapaknya raja. Nah, kalau Anda bukan siapa-siapa, ya harus merangkak. Ya, merangkak dari nol, ya kan? Kayak Pak Harto, kayak Bung Karno itu kan dari nol itu merangkak. Ya, berjuang gitu, keluar masuk penjara, dibuang ke sini ke sana. Pak Harto merangkak dari bawah menjadi TNI, kemudian jadi sampai dia jenderal, sampai dia kepala angkatan darat, ya. Lalu kemudian ada peristiwa itu jadi presiden. Merangkak semua. Habibie juga sama. Ya. Anda bukan siapa-siapa, Anda bukan anak raja, bukan anak bangsawan. Ya. Kalau anak bangsawan, di sini apa gelarnya anak bangsawan itu? Andi. Oh, apa lagi? Daeng, Karaeng, ya kan? Nah, itu enak. Ya, kalau yang perempuan nanti mau menikah dapat apa itu namanya? Panai. Wah, lulusan UNM 1 miliar. Wah, kan keren. Amin.
Yang pusing ini yang di sini. Nah, ini kecut semua senyumnya ini. Bagaimana kita mau menikah bayar Panaik 1 miliar, bos? Ya, nanti carinya akhirnya datang ke Jawa. Kenapa ke Jawa? Murah. Ya, cukup dengan seperangkat alat sholat. Ya, jadi tidak perlu bayar Panaik 1 miliar. Itu alasannya orang Makassar kalau nikah dengan orang Jawa. Kenapa? Karena cewek-cewek Makassar susah. Panaiknya mahal katanya. Nah itu. Jadi ini PR juga ya Pak ya. Untuk masyarakat 5.0 nanti. Nah bagaimana mengganti uang Panaik 1 miliar itu dengan apa nanti itu di era 5.0 ini saya tidak tahu ya. Nah intinya adalah ya kita harus al-qalam. Ya, pandai menulis. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu bukan anak raja, bukan anak bangsawan, menulislah. Ya. Karena itu yang akan mengangkat nilai Anda sebagai manusia. Ya, ilmuwan itu terangkat kalau dia punya karya tulis. Ya, kalau pengusaha, bapaknya pengusaha, anaknya jadi pengusaha gampang. Sejak lahir dia sudah hitung duit. Ya, bapaknya punya toko, anaknya terusin di situ. Ya sudah, di situ dia karirnya. Nah kalau kita orang tuanya bukan pedagang, orang tua bukan pengusaha, bukan raja, bukan bangsawan. Ya Anda harus berusaha keras, belajar yang benar, ya. Itulah pentingnya al-qalam. Bagaimana peradaban Islam ini adalah peradaban yang menitikberatkan kepada ilmu pengetahuan, kepada tulisan yang bermanfaat. Yang kedua adalah, nah ini, masyarakat Islam nanti tidak bisa lagi seperti zaman sekarang. Ya. Banyak negara-negara Islam ini masih dikelola secara otoriter. Masih banyak diktator-diktator di negara Islam, ya, yang memerintah dengan tangan besi, ya, dengan kekuatan militer, dengan ini dan sebagainya. Nanti itu nggak bisa lagi, ya. Sekarang nggak bisa menyetir akal, pikiran dan opini masyarakat itu dengan kekuatan senjata. Maka itu apa? Pentingnya masyarakat yang demokratis. Kalau dalam Islam itu namanya konsepnya syuro. Makanya saya tidak menamakan istilahnya demokrasi. Sebab masih ada yang berpandangan demokrasi haram, bos. Ya, demokrasi haram, togut katanya. Ya sudahlah, kalau kau nggak pakai nama demokrasi, ganti saja namanya surokrasi. Ya, suro itu ya musyawarah juga sebenarnya. Ya, musyawarah, ya demokrasi juga ada musyawarahnya. Ya. Hanya beda namanya saja. Cuma kalau demokrasi itu yang murni, yang sekuler, itu tidak mengindahkan nilai-nilai agama. Nah, kalau di kita, masyarakat yang beragama Islam, mayoritas, tentu demokrasinya harus menyesuaikan dengan alam pandangan hidupnya orang Islam. Tidak bisa kita semena-mena menetapkan hukum di negara demokrasi ini, seperti Indonesia, tapi mengabaikan aspirasi umat Islam. Mengabaikan syarat Islam itu nggak mungkin, nggak boleh. Tidak bisa, karena masyarakat ini hidup dalam satu bentuk tatanan sosial hukum yang sudah ada, yaitu syarat Islam sebelum lahirnya Republik, sebelum lahirnya Indonesia, sebelum ada Nusantara. Orang yang tinggal di Nusantara ini, ya, orang Islam, ya dulu Islam dipeluk oleh secara resmi oleh kerajaan Goa Talo itu tanggal berapa itu? Tanggal 9 November katanya. Ya hari jadi Makassar tanggal berapa, Pak? 9 November kan? Itu Jumatan pertama yang didirikan oleh Raja Goa yang pertama masuk Islam. Sultan apa namanya? Alauddin. Sultan Alauddin. Karena sebelumnya kan bukan Islam agama kerajaan. Nah, lalu kemudian sultannya masuk Islam. Kalau raja masuk Islam, maka diikuti oleh seluruh rakyatnya. Karena itu dulu ada pepatah ad-dinu ala ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu akan mengikuti agama rajanya, penguasanya. Itu terjadi Islamisasi besar-besaran. Satu raja masuk Islam, rakyatnya semua ikut masuk Islam. Berdiri Jumatan pertama di Makassar ini tanggal 9 hari Jumat, tanggal 9 November. Maka jadilah hari jadi kota Makassar. Tahu sejarahnya kalian itu? Hah? Tahu? Masa saya yang tahu? Iya, ini asli orang asli Makassar, masa tidak tahu? Saya cerita di sini malah. Mestinya Anda yang cerita itu, ya.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya harus negara-negara Muslim, masyarakat Islam ini ya harus demokratis. Tidak boleh pakai cara otoriter, tidak boleh cara diktator, tidak boleh memaksakan kehendak. Seperti halnya Fir'aun, Qarun, Haman, ya rezim-rezim zaman dulu itu. Ya, sekarang banyak yang seperti itu. Fir'aun abad modern ada yang suka bunuhi rakyat, yang suka menindas rakyat, yang suka menakut-nakuti, menteror rakyat. Nah, itu Fir'aun tuh. Nah, nggak boleh lagi cara begitu nanti di era society 5.0. Dia harus demokratis, dia harus aspiratif, dia harus mendengarkan rakyat, dia harus ikut apa kata rakyat. Ya, coba di Inggris itu perdana menterinya, ya itu nggak bisa macam-macam. Ya, datang ke kantor itu dia pakai sepeda ontel. Jadi yang mau jadi perdana menteri di Inggris nggak ada yang mau, nggak enak. Ya, susah. Orang lain rajanya pakai Mercedes, pakai apa? Orang kayanya itu pakai mobil mewah-mewah, tapi perdana menteri jadi apa? Naik ontel ke kantor. Ya, kantornya perdana menteri itu apa? Di pinggir jalan. Ya, masuk pagar langsung pintunya itu. Nggak ada yang nggak ada yang jadi ajudan, nggak ada yang nganter dia. Lah kita sekarang gaya-gaya. Wali kota, gubernur, presiden, kemana-mana gaya-gaya. Ya, polisi, ya, gaya-gaya di jalanan. Ya, kalau di sana nggak ada, di negara maju nggak begitu. Nah, yang model begitu yang harus kita contoh yang baik-baik. Ya, jadi tidak pejabat itu tidak semena-mena, tidak selalu ingin dilayani. Ya, padahal itu dia pelayanan itu dari mana? Uang rakyat, uang negara, APBN. Ya, pas pampres APBN. Ya, Polantas APBN. Ya toh, semua APBN. Ini semua fasilitas digunakan oleh pejabat kita. Kemudian dia menetapkan undang-undang, kebijakan-kebijakan ternyata bertentangan dengan aspirasi rakyat. Lalu bagaimana ini negara? Nah, itu nggak boleh lagi cara-cara begini. Harus demokratis, harus syuro, harus aspiratif, dan yang namanya pemimpin dia harus siap untuk menderita. Ya, jangan rakyatnya disuruh menderita, dianya enak-enak. Ya, akhir tahun seperti ini, November, Desember, anggaran belum terserap semua, maka berlomba-lomba. Ya, bikin surat dinas, jalan-jalan ke luar negeri padahal. Ya, itu rombongan rame 700 orang. Kalau rombongan kemana itu kunjungan-kunjungan ya ratusan orang. Itu menghambur-hamburkan uang ya. Nah, yang ketiga adalah pentingnya umat Islam menguasai mineral, besi, baja. Itu surat Al-Hadid. Kalau surat Asy-Syura itu wa amruhum syura bainahum. Kalau surat Al-Hadid ini pentingnya umat Islam ini menguasai apa? Baja, besi. Untuk senjata, alutsista. Mana negara Islam yang memproduksi alutsista modern? Ya, masih dihitung dengan jari, dan itu pun hanya produk kecil-kecil aja. PT Pindad ya masih begitu-begitu aja. Walaupun menurut kita sudah canggih, tapi menurut mereka, wah ini nggak ada apa-apanya. Ya, ada drone Turki sekarang menghasilkan drone militer canggih. Iran juga begitu bikin. Tapi itu kan baru aspek kecil, yang lain belum. Ya, kita ini bukan produsen alutsista senjata kita masih beli, kita masih impor, kita masih bayar ke luar negeri dengan bentuk hutang, ya, untuk mengimpor alutsista. Ya. Maka ini PR peradaban umat Islam, bagaimana menciptakan masyarakat yang demokratis, masyarakat yang syura, pemimpin itu melayani rakyat bukan dilayani. Ya, kemudian pengembangan iptek itu juga menjadi PR besar umat Islam, dan kita harus menguasai alat persenjataan kita untuk membentengi diri dan melindungi bangsa dan negara kita dari rong-rongan asing. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa paparan materi yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Fahmi Salim LCMA. Peradaban Islam di era Society 5.0 memang tidak bisa terbendung lagi. Revolusi industri
4.0 sudah terjadi, berbagai macam inovasi-inovasi yang telah tercipta, teknologi-teknologi yang tercipta, dan kita semua sudah rasakan itu. Misalnya saja dengan semua prinsipnya Internet of Things, semuanya berbasis tentang internet. Akan tetapi teman-teman sekalian, meskipun perubahan itu tidak bisa kita elakkan lagi, namun prinsip yang harus kita jalankan adalah itu merupakan tantangan, namun sekaligus sebagai peluang untuk kita manfaatkan untuk membangun efektivitas dan efisiensi peradaban Islam ke depannya, dan tetap berlandaskan dalam nilai-nilai Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang berbahagia, kita akan berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab. Kita akan buka sesi pertama terlebih dahulu dengan 3 penanya. Boleh dari laki-lakinya dulu, kemudian pas itu boleh perempuannya. Boleh acungkan tangan, sebutkan namanya, dari jurusan mana, kemudian pertanyaannya apa. Silakan, ada yang dari laki-laki? Belum ada? Oke, kita sambil tunggu ya. Dari perempuan ada? Silakan, 1 orang. Teman panitia boleh bantu untuk mic-nya. Sebutkan nama, kemudian asalnya dari mana. Ya, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ira Suara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, pada masa sekarang ini, perkembangan teknologi era Society 5.0, perubahan teknologi bisa diharapkan memberikan manfaat. Untuk itu, kita sebagai umat Islam harus dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi menghadapi perubahan ini. Sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045, dikarenakan umat Islam adalah bagian besar dari bangsa ini. Dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan datang, pertanyaannya, bagaimana kita atau syariat Islam dapat menghasilkan rekomendasi terbaik agar menjadi tawaran dan solusi bagi kemaslahatan atau kebaikan umat, bangsa, dan negara kita. Sekian dari saya, terima kasih. Apa ada pertanyaan berikutnya yang kedua? Kita langsung dulu saja. Ya, silakan. Ada dari perempuannya? Mungkin pakai kertas boleh, Boleh? ya. Oh, ada kertas. Kalau tidak ingin secara langsung boleh. Ya, kalau sudah pakai kertas dicukupkan dulu. Ya. Silakan dibaca oleh moderator. Baik teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke sesi pertama. Pertanyaan dari Dinda kita, Ira Suara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, tentang bagaimana Islam memberikan solusi dengan sistem atau peradaban kita hari ini, yang juga menyambut visi Indonesia Emas di tahun 2045. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Persoalan terbesar umat Islam ini adalah kita unggul dalam jumlah tapi kalah dalam kualitas. Kuantitas kita besar tetapi kualitas kita tidak sesuai postur tubuhnya atau postur jumlahnya yang besar. Ya, ini berbanding terbalik dengan, mohon maaf, umat non-muslim yang minoritas tetapi mereka menguasai perekonomian. Ya. Kemudian pendidikannya berkualitas. Coba 1000 sekolah menengah terbaik di Indonesia yang pernah kemarin dirilis oleh Asosiasi Lembaga Perguruan Tinggi itu, ya, itu yang urutan 10 besar itu masih didominasi oleh sekolah-sekolah non-muslim. 100 besar apalagi, 500 besar juga sama. Ya, sekolah-sekolah Islami hitungan jari. Ya, sudah mulailah ada nomor 1 sekolah Man Insan Cendikia Serpong, itu oke, lumayan masuk. Ada 3 kalau tidak salah sekolah Islam di 10 besar itu. Tapi ini kan tidak mewakili dan tidak representatif, ya, tidak proporsional. Mestinya umat Islam yang
sekolah-sekolah Islam yang dikelola oleh lembaga-lembaga Islam, ormas-ormas Islam harusnya kualitasnya bisa lebih dari itu. Artinya apa di sini? Masalah kita adalah pengembangan kualitas SDM. Ya, jadi kunci kita untuk merebut ya porsi ekonomi yang besar itu adalah pada mental. Mental kita harus jadi mental pejuang. Ya, tadi pagi Ketua DKM tempat saya tadi ngisi taklim subuh itu cerita, Pak Ustaz, kita di sini di Makassar ini hebat-hebat kalau kita makan ikan bakar, apa bakar, semua konro bakar. Tapi yang sekarang pegang resep-resep yang paling enak itu justru Cina-Cina. Ya, kalau Melayunya orang Makassar sini tidak top makanannya, ya kulinernya. Iya betul Pak, ya di Jakarta begitu. Saya kalau mau makan sop konro, mau makan ikan bakar Makassar itu ya restorannya restoran milik orang itu. Ya, ini masalah kita. Jadi kita ini kurang kreatif. Ya, dalam hal pengembangan tadi itu masalah kuliner itu baru satu masalah kecil, belum yang lain. Kita kalah gesit, kalah cepat, kalah menangkap peluang. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa. Mentalitas mayoritas bangsa ini yang beragama Islam itu mentalitasnya sejak dulu jadi apa? Selalu jadi pegawai. Ya. Jadi pendidikan kita mohon maaf ya, hatta di perguruan tinggi itu ingin mencetak mesin birokrasi. Jadi pegawai orientasinya gitu loh. Bukan jadi entrepreneur. Makanya siapa dulu itu yang bos Sinarmas ya, William Suryajaya itu dia mengembangkan satu perguruan tinggi universitas yang semua mahasiswanya itu dididik entrepreneur. Kuliahnya lebih banyak materi tentang bagaimana cara berdagang, cara cari pinjaman duit ke bank, ya, cara berkolaborasi, cara begini, yang teknis-teknis. Yang memang itu dia lulus dari kampus itu bukan malah cari pekerjaan. Dia buka lapangan pekerjaan. Nah ini, jadi mentalitas kita ini yang kurang. Jadi kita harus rubah mindset itu. Birokrasi tetap penting, harus ada umat Islam di situ, terutama dalam sektor-sektor strategis, pertahanan, keamanan, kemudian sektor hukum, ya, hukum, pertahanan, keamanan, sama aparatur negara itu penting, itu strategis. Umat Islam harus itu. Ya, riset dan teknologi juga harus banyak orang Islam yang berkarya di situ. Sampai saya mengusulkan kepada pimpinan-pimpinan pondok pesantren, kalau bisa pesantren itu jangan semuanya diarahkan masuk, lulusannya itu masuk UIN, ya, ilmu agama lagi, atau ke Mesir, ke Al-Azhar. Udah terlalu banyak ustadz di Indonesia ini. Apa cirinya banyak ustadz di Indonesia? Banyak bertengkar, ribut masalah kunut. Nah itu ciri banyak ustadz tuh. Ribut soal tahlilan, itu ciri banyak ustadz. Wah di medsos, wah saling serang, Wahabi, Asy'ari, apa itu ya, macam-macam. Itu sampah semua itu. Ya, ribut dalam hal-hal yang tidak produktif. Ya, urusan akidah, urusan fikih, ya urusan masing-masing lah. Nggak usah kita ribut, nggak usah kita nyerang orang lain. Yakini aja apa yang kita jalani. Ya, ini sampah semua di YouTube itu. Jadi bikin hati kita panas, tegang terus. Lalu kita disibukkan dengan hal-hal begitu, sementara urusan dunia diambil orang lain. Ya toh? Ribut, diadu domba NU dengan Muhammadiyah, diadu domba NU dengan Wahda, macam-macam lah itu. ATI, FPI apa, kita dibenturkan terus. Supaya apa? Mengalihkan perhatian kita, fokus kita dari apa? Merebut pos-pos yang strategis di negara ini. Gitu. Akhirnya dikuasai oleh mereka, tambang dikuasai mereka, tanah dikuasai mereka, apalagi produksi semua dikuasai mereka. Ya, susah umat Islam kalau begini. Ributnya dalam hal-hal yang masalah keagamaan yang itu sudah dari dulu sudah ada perbedaan, ikhtilaf gitu ya. Nah, harus kita rubah mindset itu. Sebab itu umat Islam harus fokus memperbaiki pendidikan, memperbaiki
Metode dakwahnya ini juga penting, metode dakwah ya, karena akan berpengaruh kepada transformasi sosial. Kalau metode dakwah kita hanya serang yang kelompok lain yang tidak sependapat dengan kita, ini kita akan ketinggalan zaman terus. Ya. Jadi perbaiki pendidikan kita, perbaiki pendidikan, kualitas guru kita harus diperbaiki. Kualitas metode dakwah kita juga harus diperbaiki. Nah, insya Allah. Nah, itu akan berdampak kepada ekonomi. Nah, kalau ekonomi kita mulai baik, kita bisa menguasai sektor-sektor strategis, melahirkan banyak-banyak pengusaha. Nah, itu insya Allah umat Islam baru bisa berjaya di negeri ini. Demikian. Baik, itu tadi pertanyaan dari kita dari Suara dari jurusan Administrasi Negara. Selanjutnya Ustaz, saya izin untuk bacakan tulisan dalam untuk pertanyaan yang disampaikan oleh muslimah kita. Ya. Seperti yang kita ketahui Ustaz, saat ini Indonesia marak dengan adanya artis-artis Korea Ustaz yang disukai oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ya. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut Ustaz, apakah hal ini termasuk peradaban? Dan menurut Ustaz, apakah hal ini wajar? Dan bagaimana sikap seorang muslimah menyikapi dengan fenomena yang seperti ini? Selamat. Terima kasih. Saya kemarin tanggal 4 November hari Sabtu, saya menghadiri acara anniversary atau HUT perusahaan. Ya, mungkin Anda kenal ya, PT Keling Syariah Indonesia. Saya kebetulan Dewan Pengawas Syariahnya di situ. Itu pergi dan pulangnya macet total. Bukan karena acara kita, tapi karena acara konser Korea itu, K-pop. Dan saya lihat di pinggir jalan semua yang ramai mengantri, mobil semua, anak-anak remaja semua rata-rata berjilbab. Ya, jadi yang senang K-pop itu ternyata yang berjilbab ini, bos. Bahaya kalian. Ya, tidak laku nanti. Cowok-cowok ini. Ya. Kenapa? Karena yang cewek-cewek ini sudah senangnya muka-muka Korea. Muka Korea itu apa bagusnya? Ya, kemayu seperti perempuan juga, ya kan? Mulus-mulus, celing-celing, wah. Makanya yang jadi brand ambassador produk skincare itu kan cowok-cowok Korea, betul? Nggak ada cowok Makassar. Kasar-kasar memang wajahnya, ya, tidak bagus dipandang, ya. Padahal namanya ujung pandang ya. Iya, Korea itu. Makanya ibu-ibu, anak-anak remaja senang beli skincare Korea. Ya, pengen halus mulus seperti cowok. Terbalik. Mestinya brand ambassador dari kecantikan itu ya perempuan lagi. Nah, ini ternyata gambarnya cowok semua Korea. Jadi inilah cara mengemas. Jadi peradaban sekarang itu pandai mengemas, packaging. Dan Korea itu mendapatkan devisa besar dari K-pop, karena K-pop ini dia membentuk satu peradaban. Yaitu, ya, kalau dalam ilmu marketing MLM, saya baru belajar kemarin di acara Keling itu pemasaran dengan menciptakan tribes, kesukuan. K-pop itu melahirkan fanatisme kesukuan ala Korea. Maka semua produk-produk yang dipakai oleh artis Korea itu semua diborong sama pengikutnya, sama followernya. Ya, mulai dari produk kecantikan, apalagi dulu BTS apa itu? BTS ya. BTS, ARMY. Wow, ARMY. Oh, semua peralatannya semua lengkap, itu jutaan harganya. Aneh itu ya, cewek-cewek zaman sekarang itu ya. Apa saja dibeli. Jadi, nah itu model tribes. Nah, itu kan konsep marketing. Nah, itu pinternya Korea. Nah, kita bodohnya cuma jadi konsumen. Jadi, Anda yang cewek-cewek ini duitnya keluar banyak itu hanya untuk memperkaya Korea. Ya. Ya, kitanya terus dia diporotin uangnya. Ayo beli, ayo antri kemarin dulu ada McD itu ya. Cuma bungkusnya aja warna pink BTS. Pada ngantri. Gila bener ini. Ya. Jadi kita contoh, jangan kita terbawa arus, keluar uang, mubazir hanya untuk begitu. Tapi kita nggak belajar ini
Ternyata itu trik marketing. Ada nggak produk anak bangsa ini yang kemudian dipasarkan ke dunia internasional dengan cara seperti itu? Mana ada? Nggak ada. Ya. Yang dikenal di Indonesia di mata dunia ini apa? Penghasil tenaga kerja. Ya, kalau pergi umroh, Siti Rahmah, murah. Ya, itu kan penghinaan sebenarnya. Ya. 1 rial, 5 rial, artinya apa? Harga perempuan Indonesia di sana 5 rial. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah kita jangan begitu, jangan lagi mengekspor kebodohan-kebodohan ke luar negeri itu. Yang harus kita ekspor itu adalah produk-produk yang cerdas. Nah, Korea itu bisa kita belajar cara dia memasarkan produk-produknya itu disupport oleh negara loh itu. K-pop itu oleh negara disupport secara tidak langsung. Ya, dia buat pabrik banyak macam-macam, dia produknya itu dia brandnya ini K-pop ini nanti kemudian membentuk fanatisme. Ya, kita sudah terhipnotis. Sudah terhipnotis nih cewek-cewek itu kan. Cewek-cewek ini kan suka skincare, suka baju, apa macam-macam, bunga-bunga, ya, makanan, ada boneka-boneka, senang. Nah itulah, di bawah alam sadarnya itu, dihipnotis, dibuat bonekanya, ya, bonekanya ditaruh di depan itu K-pop itu boneka. Nah ada yang jadi wayangnya, dalangnya itu di belakang. Dia cuma jadi wayang, ada dalangnya. Siapa dalangnya? Itu negara. Industri. Nah, makanya namanya industri K-pop, bukan hanya K-popnya sendiri. Kalau hanya konser musiknya, banyak konser-konser musik yang lain. Tapi tidak sampai orang beli produk-produknya itu ya seperti Korea ini. Jadi saya kira ini fenomena yang harus kita waspadai, antisipasi, ya. Bukan dengan cara apa? Bukan dengan cara membubarkan. Itu urusan kalau ada pelanggaran hukum, kalau ada membahayakan keselamatan, nah itu boleh aparat hukum dia membatalkan konser. Tapi yang perlu kita umat Islam adalah edukasi ya kepada umat, kepada akhwat, kepada anak-anak perempuan agar tidak kecanduan ya hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau sekedar nonton sebentar sedikit ya tidak harus kita datang ke tempat konser. Ya, bondong-bondong, ya Allah malu saya. Ya, dan itu ternyata realitas yang harus kita hadapi. Mungkin itu juga mereka anak-anak muda itu, anak-anak remaja putri, mereka juga yang dengar di gadgetnya suka dengar nonton videonya Ustadz Somad. Iya, tapi pergi juga ke K-pop. Jadi aneh memang zaman sekarang ini. Itu saya yakin itu kalau lagi luang waktu itu dia nonton YouTube-nya tuh ya model-model ustadz-ustadz itu yang muda-muda kan. Ya, Adi Hidayat, Abdul Somad dan sebagainya gitu. Kalau saya enggak. Itu mereka dengar, tapi kemudian jadi agama itu kan hanya sempat jadi hiburan. Ya, agama itu jadi hiburan, bukan jadi tuntunan. Jadi untuk menghibur aja. Oh, dakwahnya Ustaz Somad tegas, senang kan? Ada lucu-lucunya Ustaz Dasat Latif, orang Makassar, teman saya tuh. Ya, lucu ya kan? Jenaka gitu kan? Senang orang nonton. Tapi yang nonton itu juga itu yang datang ke K-pop, itu yang datang konser musik, itu yang datang ke sepak bola. Ya. Jadi agama jadi hiburan, bukan jadi tuntunan. Wallahu alam. Iya, itu tadi kalau diistilahkan biasanya itu lapas, laki-laki palsu. Laki-laki palsu ya. Tapi teman-teman ada dari kita yang cowok-cowoknya meskipun wajahnya tidak semulus dan sehalus itu, Masya Allah. namun hati mereka selembut sebelah. Masya Allah. Takbir. Allah. Oke. Panitia masih bisa satu pertanyaan? Ya. Selesai ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Tidak dapat kita pungkiri Ustaz bahwa yang menjadi tantangan kita sebagai mahasiswa adalah adanya sekularisasi dalam dunia pendidikan. Agama dianggap tidak perlu dibawa-bawa di ruang publik. Sehingga bagaimana solusi atau sikap kita mengatasi pemikiran sekularisasi yang ada di kampus kita khususnya ini Ustaz? Iya. Sekularisasi dunia pendidikan itu sejak awal negeri-negeri muslim ini di bawah kolonialisme. Ya, upaya untuk memisahkan ajaran agama dari pendidikan, terutama pendidikan umum
itu dijalankan secara masif. Terutama sejak di Indonesia ini oleh politik etis Belanda. Jadi kalangan pribumi yang bangsawan itu disekolahkan, ya, dididik secara barat, dididik secara Belanda, bangga dengan menggunakan bahasa Belanda, bangga dengan pakaian model Belanda, dan mereka tidak respect kepada ajaran Islam. Itu ditanamkan. Nah, lalu kemudian ditanamkan ilmu pengetahuan umum itu seolah-olah terpisah dari agama, padahal dalam peradaban Islam tidak seperti itu. Nah, ini keteledoran kita, dan ini sebenarnya sudah bisa kita perbaiki. Dalam jangka waktu, ya, tahun 45 sampai sekarang berapa? 77 tahun, ya, kurang lebih, sudah mulai ada pergeseran, orientasi paradigma. Ya, tentu ini bertahap, proses yang terus menerus, ya, harus kontinuitas. Ya, sejak ada gelombang umat Islam yang lulus dari perguruan tinggi umum itu tahun 70-an. Gelombang kedua tahun 80-an, dan gelombang ketiga ini baru memetik hasilnya tahun 90-an. Di mana banyak sarjana-sarjana, ilmuwan-ilmuwan cendekiawan muslim yang kemudian memegang pos-pos yang penting di kampus dan juga di birokrasi serta kementerian. Itulah fenomena lahirnya waktu itu ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Anda belum lahir. Ya, sejarah ICMI itu begitu. Ya, cendekiawan muslim yang lulusan barat, lulusan dalam negeri, pendidikan umum, tapi punya ghirah untuk Islam. Ya, semangat untuk berdakwah, ingin memperbaiki negeri. Diberi ruang oleh Pak Harto waktu itu sebagai presiden. Lahirlah ICMI. Ya, Habibie sebagai lokomotifnya, Profesor Habibie, orang Parepare, orang dari Sulawesi Selatan, ya, beliau kelahiran sini. Itu memimpin dan membuka peluang. Jadi umat Islam ini banyak memanfaatkan peluang itu dengan jalur beasiswa, dengan jalur pendidikan di luar negeri, dalam negeri. Nah, ini yang kemudian terus kita harus manfaatkan. Bagaimana terjadi Islamisasi di kampus-kampus. Ya, jilbab di kampus sekarang sudah banyak, marak. Kajian-kajian Islam juga marak, tapi sekarang mulai, ya, ditakut-takuti lagi dengan apa? Dengan radikalisme, terorisme, ya, rohis itu sarang radikal, ini cikal bakal teroris. Nah, ini kan ketakutan sekelompok orang, oligarki di negara ini, ya, takut adanya kebangkitan Islam dari kampus-kampus, apakah kampus Islam ataukah kampus umum yang memiliki semangat untuk berdakwah, semangat dakwah Islamiyah. Nah, ini mereka nggak mau. Islam ini mendominasi Indonesia, Islam ini mengatur Indonesia, mereka nggak mau. Lalu dibenturkanlah dengan Pancasila, dibenturkanlah dengan NKRI, dibenturkanlah dengan Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Itu isu-isu yang mereka produksi untuk menjauhkan kita dari kehidupan yang nyata. Jadi saya kira harus kita lanjutkan program Islamisasi itu. Islamisasi pengetahuan ini adalah antitesa dari sekularisasi. Kalau sekularisasi itu memisahkan ajaran agama dari kehidupan, dari ilmu pengetahuan, maka Islamisasi adalah mengembalikan paradigma Islam dalam ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan ilmu humaniora. Ya, jadi terus semakin banyak SDM-SDM yang lahir dari pendidikan tinggi kita, ya, kemudian ada peran lembaga-lembaga dakwah kampus ini sangat penting untuk memberikan warna, memberikan celupan, memberikan sibrah bahwa Anda itu bukan hanya belajar di perguruan tinggi umum ini, bukan hanya untuk jadi guru, bukan hanya untuk jadi birokrat, tapi juga punya misi dakwah, misi kita menyebarkan Islam sebagai bentuk tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melawan sekularisasi itu bisa dengan dua cara. Satu, pendekatan kultural dengan Islamisasi sains, teknologi, humaniora. Yang kedua adalah dengan secara struktural. Ya, lulusan-lulusan yang berprestasi yang unggul dari perguruan tinggi itu dalam luar negeri, ya, masuk ke dalam birokrasi, dia harus punya misi. Ya, misi pendekatannya apa? Misi dakwah Islam, keberpihakan kepada umat Islam, ya,
keberpihakan untuk mengembangkan syiar Islam. Kemudian memberi warna kepada kurikulum pendidikan. Nah, jangan sampai kurikulum pendidikan kita yang diajarkan ilmu biologi, ilmu sosiologi, itu yang diajarkan teori-teori sekuler barat. Ya. Tidak menggali dari ajaran Islam. Bagaimana Islam bicara tentang ekonomi, bicara tentang sosial, bicara tentang politik, bicara tentang sains. Nah, ini harus ada perubahan secara struktural. Ya. Jadi Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, ya di jajaran-jajaran perguruan tinggi itu penting untuk menyusun kurikulum. Ada asesor nasionalnya, nanti itu semua harus dibahas ya supaya pendidikan kita ini tidak tersekularisasi. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, itu tadi pertanyaan yang ketiga yang sudah kami ajukan dari peserta dan muslimah kita dan juga yang tulisannya sudah kami ajukan. Karena kita sudah berada pada penghujung acara Ustaz, dan sebelum kita akhiri, kita akan persilakan kepada Ustaz untuk closing statement Ustaz di kegiatan seminar Islam Nasional kita ini, ya, dengan tema Qawfais Peradaban Islam di Era Society 5.0. Terus. Ya, terima kasih kepada seluruh panitia, kepada Pak Dekan yang ikut mensupport, membantu terselenggara acara ini. Ini sangat penting ya bagi kita untuk merefresh kembali wawasan kita tentang keberislaman kita, bagaimana Islam ini kita harapkan dapat menjadi motor penggerak ya, transformasi sosial yang sangat besar akan terjadi di hadapan kita, yaitu di era Society 5.0. Dan kita harapkan yang kedua, umat Islam jangan hanya menjadi konsumen, jangan hanya menjadi sasaran kampanye industrialisasi dari negara-negara asing, tapi juga kita harus memproduksi, menjadi produsen ya, dan kita harus menguasai berbagai macam lini, terutama ekonomi ya, pendidikan dan teknologi. Nah, jadi diharapkan seluruh mahasiswa-mahasiswa muslim ya, lembaga-lembaga dakwah kampus, lembaga dakwah fakultas ini harus ya ikut mengawal agenda ya, mengawal transformasi sosial di era baru, era Society 5.0 ini dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai syariat yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat
santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.